Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak kami semua kelas 10 MIPA 1, mudah-mudahan kalian semua hari ini sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga kita bersama-sama bisa belajar fisika yang pada hari ini Jumat 13 Agustus 2021 kita masuk ke pertemuan keempat apa lima ya? Ya antara 4 dan 5 lah. Pada hari ini kita akan membahas tentang vektor. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang besaran dan satuan, kemudian eh, dimensi dan angka penting. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan vektor. Baik, anak-anak semua, dalam kehidupan sehari-hari, vektor ini sering kita gunakan untuk membantu kita di dalam perhitungan matematika terhadap masalah-masalah yang muncul. Yang dalam keseharian sebenarnya secara fisik kita melihat sesuatu benda ya yang bekerja pada sebuah sistem dua gaya atau lebih yang mengenai benda tersebut itu bisa kita resultankan. Nah, resultannya itu bisa menggunakan aplikasi vektor atau materi vektor ini. Baik, pada kesempatan ini diharapkan setelah pembelajaran anak-anak bisa mengerti apa pengertian vektor. Kemudian jenis-jenis vektor anak-anak juga bisa paham. Kemudian anak-anak bisa melakukan penjumlahan vektor dengan beberapa cara. Gitu. Baik, kita mulai. Anak-anak yang soleh dan soleha, ke pengertian vektor terlebih dahulu. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi di samping dia punya nilai, dia juga punya arah. Kemudian, vektor memiliki sifat-sifat. Yang pertama, vektor dapat dipindahkan. Persyaratannya, asal besar dan arah tidak berubah. Terus yang kedua, dapat dilakukan operasi matematika, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Terus yang ketiga, vektor dapat diuraikan. Nah, maksudnya seperti apa? Contoh, vektor dapat diuraikan. Seumpama kita punya vektor A, B. Nah, ini cara menggambar vektor. Atasnya kita beri panah. Atau kita sebut dengan vektor A. Nah, ini. Vektor AB ini kita bisa gambar dengan cara seperti ini. Ini disebut dengan pangkal vektor. Kemudian tarik garis. Kita beri panah. Nah, ini ujung vektornya. Ini kita beri nama vektor A. Dengan besar vektor. Nah, A ini bisa di atas, bisa juga di bawah. Nah, ini bisa dituliskan dengan atau besarnya A, B. Nah, ini juga kurang terus di garis. Itu sama dengan A. Itu sama dengan besar vektor. Nah, ini penjelasannya ya. Besar vektor. Jadi besar vektor dinyatakan dengan ini atau dengan seperti ini. Terus yang A ini adalah titik tangkap
vektor. Titik tangkap vektor. Sementara yang B adalah arah vektor. Ya, yang B ini menunjukkan arah vektor. Oke. Baik. Selanjutnya penjumlahan vektor. Ya, selanjutnya penjumlahan vektor. Ada penjumlahan vektor, beberapa cara bisa kita lakukan ya. Yang pertama, kita bisa menjumlahkan vektor itu dengan cara sederhana. Dengan cara sederhana istilahnya. Vektor, dua vektor atau lebih bisa kita jumlahkan dengan cara sederhana. Contohnya, kita punya vektor A. Nah, ini kita punya vektor A. Kemudian, kita juga punya vektor B. Yang kebetulan arahnya juga sama, ke atas. Kita punya, ke kanan maksud saya. Vektor B. Nah, dua vektor ini bisa kita jumlahkan dari pangkal A ke pangkal B. Nah, begini. Ini cara menjumlah vektor secara sederhana. Ini disebut dengan R atau resultan vektor. Itu. Terus cara yang kedua. Cara yang kedua, kita beri warna yang beda supaya jelas perbedaannya. Cara segitiga. Dengan cara segitiga. Dengan cara segitiga ini kita lakukan dengan cara begini. Seandainya kita punya vektor A. Nah, ini pangkalnya. Kita punya vektor A. Kemudian kita juga punya vektor B yang arahnya ke atas. Ini mohon maaf ya, nanti gambarnya yang lurus. Kita punya vektor B yang arahnya ke atas, agak miring. Nah, resultan dari kedua vektor A dan B ini, kita gambar dari ujung pangkal A ke ujung B. Nah, ini mohon maaf, kita kasih warna, mudah-mudahan yang merah itu akan lebih menarik. Nah, ini resultannya. Nah, ini resultan vektor R. Nah, ini artinya resultan. Nah, keterangannya yang pertama, R adalah resultan vektor. Resultan vektor. Kemudian A ditambah B. Kemudian besar dari resultan vektor ini sama dengan ini langsung saja nak ya. Kita pinjam ilmu matematika, kita selesaikan dengan aturan cosinus. Jadi vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 vektor A kali vektor B kita kali dengan cos
Theta. Nah, cos theta, cos theta itu yang mana? Oke, apa kita aja. Nah, cos theta itu yang mana? Cos theta adalah sudut apit yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Nah, ini theta. Nah, yang lain ini boleh juga seandainya kita beri ini alfa, yang ini beta. Tapi yang kita gunakan adalah yang ini, cos theta. Nah, itu. Kemudian eh, arah arahnya ya arahnya ini bisa ditentukan dengan besar dari vektor A dibagi dengan A itu A terhadap resultan itu disentuh oleh sudut alfa, berarti kali sin alfa sama dengan vektor B dibagi dengan sin vektor B dibagi dengan sin beta. B sin beta disentuh atau R ya. R itu besar vektor resultan vektor dibagi dengan sin theta yang ini. Jadi kalau menggunakan vektor A dibagi dengan sin alfa, A disentuh oleh sudut alfa, yang vektor B besar atau satuan vektor B dikali dengan sin beta. Sementara kalau menggunakan resultan keduanya menggunakan R ini, maka dibagi dengan sin beta. Baik, itu dengan cara segitiga. Nah, persamaan ini nah nanti akan kita ulang karena ini akan banyak kita gunakan di dalam pembahasan fisika selanjutnya. Baik, setelah cara kedua, kita ke cara yang ketiga. Cara ketiga ini disebut dengan cara segi banyak. Cara segi banyak atau poligon. Disebut juga dengan poligon. Nah, cara segi banyak atau poligon ini langkahnya itu dengan beberapa aturan yang harus ditaati atau kita lakukan. Aturan penggambaran vektor dengan metode segi banyak atau poligon. Nah, demikian. Aturannya yang pertama, lukis salah satu vektor. Lukis salah satu vektor. Ini disebut sebagai vektor pertama. Terus yang kedua, gambar vektor kedua dengan pangkalnya di ujung vektor kedua. Ya, gambar vektor kedua dengan gambar vektor kedua
dengan pangkalnya di ujung vektor pertama. Di ujung vektor pertama. Terus yang ketiga, resultan vektor. Resultan vektor. Resultankan vektor. Ini dengan cara menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung vektor terakhir. Menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung vektor terakhir. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Ini kita naikkan dikit. Oke, aturannya itu. Seandainya kita punya vektor pertama adalah ini. Vektor X. Nah, kemudian kita punya vektor kedua. Nah, ini vektor Y. Ini vektor Y. Nah, kemudian kita punya satu vektor lagi. Nah, Bapak beri warna merah ya. Nah, ini yang arahnya ke sini. Nah, ini seandainya kita sebut vektor Z. Nah, resultan dari ketiga vektor ini dengan cara poligon, tarik dari pangkal vektor X ke ujung vektor Z. Nah, inilah resultan dari ketiga vektor. Terus poligon ini atau dengan cara poligon ini sebenarnya vektor yang lebih dari satu dengan arah yang kalau di sini kita perhatikan ke arah sumbu E, kemudian naik ke arah sumbu Y, kemudian ke arah Z. Ini sebenarnya membentuk bidang, ya, membentuk bidang. Yang di dalam diagram Cartesius itu biasanya yang dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ini kita perkenalkan ya, karena nanti akan kita pelajari juga. Pada arah sumbu X. Nah, ini garis pada arah sumbu E. Kemudian yang ini pada arah sumbu Y. Ini tadi yang vektor yang kedua. Ini sumbu Y-nya. Terus satu lagi sumbu Z. Nah, ini sumbu Z. Nah, ini berada di tengah-tengah ini, ya, sehingga akan membentuk ruang, gitu. Nah, anak-anak, jadi gambar di atas ini menunjukkan resultan tadi dari 3 buah vektor yang bisa kita tulis dengan R ini sama dengan vektor X ditambah Y ditambah Z. Nah, begitu. Yang digambarkan dengan metode poligon dengan X, Y, dan Z berturut-turut adalah vektor pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jadi seperti itu anak-anak semua ya. Terus yang keempat, cara menjumlahkan vektor yang keempat adalah dengan cara jajar genjang atau rumus kosinus. Dengan cara
jajar genjang dengan cara jajar genjang atau istilahnya rumus kosinus. Nah, ini cara yang keempat. Nah, di cara yang keempat ini juga ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan. Ya, aturannya ini Bapak buatkan dalam bentuk sederhana ya. Aturan. Yang pertama, gambar vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal berimpit. Gambar GBR. Vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal berimpit. Dengan titik pangkal berimpit. Berimpit ya. Terus maksudnya bagaimana? Begini. Kita punya vektor A dan vektor B seumpama. Ini vektor pertama adalah vektor A seandainya. Nah, vektor A ini menggambarkan seandainya kecepatan pertama. Gitu. Terus yang kedua pada arah vektor B. Nah, vektor B ini menggambarkan seandainya kecepatan benda kedua. Gitu. Nah, seperti ini. Intinya gambar vektor 1 dan vektor 2 di titik pangkal berimpit. Nah, di sini maksudnya. Nah, terus syarat yang kedua, aturan ya maksud Bapak, aturan yang kedua, gambar sebuah jajar genjang. Gambar sebuah jajar genjang. Gambar sebuah jajar genjang dengan kedua vektor ini sebagai sisi-sisinya, termasuk juga sudut-sudut yang terbentuk dengan kedua vektor sebagai sisi-sisinya. Terus gambar juga atau tentukan juga sudut-sudut yang terbentuk. Tentukan, saya pakai bahasa tentukan ya. Tentukan sudut-sudut yang terbentuk. Nah, ini langsung kita praktekkan supaya bisa paham. Gambar yang di atas ini kita pindah ke bawah. Ya. Kita punya vektor A yang menyatakan vektor V1. Terus kita punya gambar vektor B yang menyatakan V2. Nah, gambar sebuah jajar genjang. Nah, gambar sebuah jajar genjang itu maksudnya, nah di sini kita gambar jajar genjang dengan garis putus-putus gini. Nah, gini ya, sehingga membentuk jajar genjang. Nah, seperti ini. Kemudian dari pangkal
ke titik temu ujung jajar genjang ini kita tarik. Kita tarik. Nah, inilah yang disebut dengan resultan vektornya. Ini disebut resultan vektor. Nah, jadi resultan vektor itu apa? Resultan vektor adalah, ini Bapak tulis di sini ya, resultan vektor adalah diagonal jajaran genjang, diagonal jajaran genjang, diagonal jajaran genjang yang titik pangkalnya, sama dengan pangkal kedua vektor. Pangkal kedua vektor. Nah, ini maksudnya. Yang titik pangkalnya merupakan pangkal kedua vektor. Nah, yang dimaksud ini tadi, tentukan sudut-sudut yang terbentuk itu adalah ini, nak. Ya. Setelah itu kita tentukan sudut-sudut yang terbentuk. Sudut antara V1 dengan V2 ini. Terus, nah ini kita sebut dia dengan sudut alfa. Nah, bisa sudut mengikuti warna ya. Kemudian yang kedua, yang ini antara resultan terhadap sumbu X ini kita sebut sudut beta. Kemudian ada sisanya di sini. Ini ya bisa aja kita gambar. Ini kita sebut sudut apa ya, gamma seandainya ada. Nah ini gamma. Nah itu maksudnya kita disuruh atau diminta untuk menentukan sudut-sudutnya. Nah kemudian besarnya, nah ini yang penting ya, besar atau nilai dari R ini tadi atau resultan vektornya itu digambarkan dengan seperti di atas tadi, R yang diberi garis. Kalau seperti ini menyatakan bahwa dia besar atau menyatakan nilai. Besarnya sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 kali V2 dikali dengan cos yang mengapit kedua sudut. Yang mengapit kedua vektor, maksud Bapak. Vektor V1 dengan V2 ini adalah alfa. Nah, ini kita panjangkan. Oke, sampai situ. Nah, sementara sementara ini dulu. Untuk yang lain tambahan-tambahannya nanti. Nah, gitu aja. Gitu ya. Jadi
Ini penjumlahan vektor dengan cara jajar genjang yang ketiga. Gitu. Baik anak-anak, ini materi penjelasannya. Kemudian untuk yang selanjutnya nanti bisa kita beri contoh. Oke.